21 Juli 2021. Oke. Nah, pelajaran kita adalah maksudnya benda gas. Benda gas. Oke. Silakan dibuka di buku STS IPA halaman 6. Benda gas. Yang seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Di halaman 6. Selamat pagi, Charles, Calvin. Kita mulai saja ya. Mulai. Benda gas. Oke, saya mau panggil Aldrich Ferdinand Lim. Silakan baca, Aldrich. Benda gas. Benda yang Benda udara berwujud gas. Benda berwujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap. Artinya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Halo. Halo, Aldrich. Oke, baiklah, skip dulu ya. Soalnya putus-putus suaranya, Aldrich. Dipanggil kembali Edbert Valerio. Edbert Valerio. Iya, Miss. Silakan baca ulang Edbert. Benda yang mengisi balon adalah udara memiliki wujud gas. Benda berwujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap. Artinya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk berubah-ubah. Hal itu disebabkan zat-zat penyusun tersusun tidak teratur dan saling berjauhan. Ya, terima kasih, Edbert. Lois Evan, silakan baca ulang Lois Evan. Good morning, Lois. Halo. Putus-putus suaranya, Lois. Bentuk tidak tetap. Halo. Oke ya, skip dulu ya. Putus-putus suaranya. Nah ya. Saya panggil Bobby Alexander. Bobby Alexander, coba. Benda yang mengisi balon udara. Udara memiliki wujud gas. Benda berwujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap. Artinya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk berubah-ubah. Hal itu disebabkan zat-zat penyusun tersusun
tidak teratur dan saling berjauhan. Lanjut, zat-zat Zat penyusun benda gas tidak teratur dan saling berjauhan. ya, terima kasih Bobby. Good job Bobby. Baik. Hari ini kita mau belajar mengenai benda gas. Nah, ya. Tadi sudah dibaca oleh teman-temannya. Oke. Nah, kemudian Lausenya mau menjelaskan ulang. Apa itu benda gas? Nah, sebenarnya kamu sering melihat ya atau pernah meniup balon. Ya. Ini saya pernah melihat kalau balon itu biasanya ada acara ulang tahun banyak balon. Nah, tapi kamu nggak tahu itu adalah contoh dari benda gas. Balonnya merupakan benda padat. Kita udah belajar benda padat, benda cair, dan terakhir adalah benda gas. Nah, balonnya ini benda gas. Balonnya ini benda padat, tapi udara atau angin yang di dalam balon ini merupakan gas. Jadi kalau nggak diisi udara, nggak diisi angin, nggak bisa mengembang gini balonnya. Nah, ya harus kita tiup dulu, kita isi dulu udara. Ya, jadi kalau sebelum ditiup dia kecil kan, benda padat dia kan. Nah, setelah kita isi udara bisa seperti ini. Nah, sesuai dengan bentuknya, bulat. Ada yang bentuk love balonnya. Ah, ya, jadi udara itu mengisi ruang. Ya, nah kembali lagi. Topiknya adalah benda gas. Yang terakhir, topik terakhir ini ya. Wujud benda ada 3. Oke. Yang pertama benda padat. Yang kedua benda cair. Ya, sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah benda gas. Kita lanjut ya. Jadi anak-anak semuanya melihat dulu penjelasan ini tambahan. Karena di buku sangat singkat sekali. Jadi Miss menambahkan sedikit saja gini ya. Benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas ialah benda yang tidak terlihat begitu jelas. Kita nggak tahu itu apa itu udara bentuknya. Nah, ya, jadi udara termasuk contoh benda gas. Anak-anak ini sedang menghirup udara. Nah, kita bernapas membutuhkan udara, oksigen yang kita hirup setiap detik, setiap menit. Nah, kita ini sedang melaksanakan Zoom, tapi kita sambil bernapas, kamu nggak sadar. Nah, ya, kamu sedang menghirup udara atau oksigen melalui hidung. Nah, ya, karena kita butuh bernapas. Oke, nah, jadi kita nggak tahu bentuk si udaranya seperti apa, karena benda yang tidak terlihat begitu jelas merupakan benda gas. Tetapi ya, benda gas ini bisa dirasakan. Nah, ya, kita hirup udara, kita buang lagi ya, ambil napas, buang, seperti itu ya. Jadi kita bisa merasakannya dan bisa mencium bau harum-haruman, misalnya harum bunga, harum parfum, ya, parfum ruangan, parfum pakaian, ya, segala yang namanya bau-bauan. Apalagi yang kalau misalnya kita suka bertanam di halaman bunga, kita bisa mencium bau bunga. Nah, kita bisa merasakan dan mencium si bauan tadi itu. Nah, cuma nggak tahu bentuk udaranya bagaimana, ya. Kemudian si benda gas ini mempunyai sifat mengisi ruang seperti ini, mengisi ruang, ya. Kemudian berubah bentuk. Contohnya udara yang kita hirup setiap hari. Kita wajib menghirup udara yang segar. Biasanya di pagi hari kalau mau mendapatkan udara yang segar. Pukul 6, pukul 7 udaranya masih segar. Oke? Ya, jadi contohnya adalah udara yang kita hirup. Benda gas memiliki ciri-ciri menempati ruang, memiliki massa. Nah, jadi benda gas itu memiliki massa. Massa itu apa? Massa sudah kita pelajarin di buku SPS kamu di halaman 3. Nah, ya, pertama kali muncul itu halaman 3, topiknya massa dan volume. Jadi massa itu apa? Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Jadi massa itu bisa kita perkirakan kira-kira berapa isi massa dari si balon. Nah, ya, satuannya adalah gram atau kilogram. Oke. Nah, kemudian
ciri-ciri benda gas adalah menekan ke segala arah. Contohnya asap. Nah, ya. Contohnya asap. Asap, contoh asap nih, asap kendaraan bermotor bisa? Bisa. Asap kendaraan mobil bisa? Bisa. Sepeda motor bisa. Jadi yang namanya asap itu merupakan contoh dari benda gas. Sudah paham? Mengerti? Mengerti ya? Sudah tahu ya? Oh, nih saya lihat ini nih setiap hari ada orang yang bakar sampah mengeluarkan asap. Ya, asap merupakan contoh dari benda gas. Kita lanjut. Meskipun tidak terlihat ya, bentuknya bagaimana ini? Nggak tahu bentuknya ya. Bergerak bebas dan tidak terbatas ya. Bergerak bebas dan tidak terbatas. Apakah dia bentuk bulat, bentuk kotak, bentuk segitiga, nggak tahu ya. Dia bergerak bebas ya. Nah, jadi meskipun tidak terlihat ya bentuknya si benda gas ini seperti apa, ya kan? Kita menghirup udara, udaranya nggak tahu nih seperti angin aja masuk ke hidung kita. Nah, kita butuh udara segar, nah begitu ya. Jadi, meskipun tidak terlihat, benda gas ini ada di sekeliling kita. Meskipun tidak terlihat, benda gas ini ada di sekeliling kita. Nah, ya. Oke. Sin Aikan, kamu sedang dikelilingi oleh udara yang segar. Aita sedang dikelilingi oleh udara yang segar. Carmen de Kyle sedang dikelilingi oleh udara segar. Angel Ko sedang dikelilingi oleh udara yang segar. Nah, jadi oksigen yang kita hirup, coba semuanya ambil napas. Oksigen yang kita hirup, coba 1, 2, 3. Tarik napas. Kemudian buang. Nah, ya, oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh benda gas. Oke, bisa. Coba kalau seandainya hidungnya kita tutup, bisa nggak kita bernapas? Coba semuanya tutup hidungnya. 1 menit aja, bisa nggak bernapas? Sulit ya? Sulit, nggak bisa. Jadi, sekali lagi ini ulang. Oksigen yang kita hirup, oksigen itu apa? Udara. Nama lainnya oksigen. Oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh dari benda gas. Oke, Devin Irwanto, kira-kira sudah mengerti? Iya, kita lanjut lagi ya. Salah satu sifat benda gas terdapat di segala tempat. Namun demikian, benda gas juga bisa disimpan dalam sebuah ruang atau wadah. Ruang atau wadah itu yang mana, Miss? Ini disimpan di dalam ban mobil udaranya. Nah, disimpan di dalam tabung gas LPG. Miss, ini biasa ada di ruang dapur saya. Iya. Nah, udara atau gas ya. Udara atau gas ini disimpan dalam suatu wadah supaya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ban mobil ini perlu sekali membutuhkan gas atau udara yang ada di dalamnya. Kenapa? Kalau tidak ada udara, bagaimana mobilnya bisa berjalan? Nah, ya. Iya, Miss, kalau bannya kempes nggak bisa jalan mobilnya. Iya, karena nggak ada udaranya habis. Jadi, kita simpan dengan cara mengisinya. Diisi angin atau udara supaya bannya ini tetap terbentuk lingkaran. Nah, jadi bisa jalan karena ada udara di dalamnya. Kalau kempes, Miss, nggak bisa, Miss. Sangat nggak bisa berjalan mobilnya kan. Sama kayak sepeda motor. Ban sepeda motor juga wajib diisi angin atau udara supaya bisa berjalan. Jadi udara itu disimpan dalam suatu ruang atau wadah. Gimana? Inilah dia. Nah, ya, apalagi ini untuk memasak. Ya, kalau nggak pakai ini nggak bisa melakukan kegiatan memasak. Kenapa? Kita butuh untuk kehidupan sehari-hari, keperluan kita. Nah, jadi katanya benda gas juga bisa disimpan dalam sebuah ruang atau wadah.
Kemudian kita bisa melihat contohnya pada gas LPG di rumah kamu, nah, di dapur ya. Kemudian ban kendaraan yang diisi dengan angin. Itulah maksudnya tadi. Oke? Nah ya, jadi udara itu bisa disimpan dalam suatu wadah. Nah lanjut ya. Benda gas juga mempunyai massa. Ingat, massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Kita bisa menghitung massa benda gas. Kita bisa menghitungnya. Contohnya saja pada gas LPG. Nah, perbedaannya ya, perbedaan dari hitungan massa ini adalah massa akan terasa ketika gas LPG ini masih penuh. Nah, ya, dan gas LPG-nya sudah habis. Terus mau tanya, kira-kira kalau gas LPG-nya penuh dengan udara di dalamnya itu, bisa nggak melakukan kegiatan memasak di dapur? Bisa, karena apa? Massa di dalam udara ini adalah 12 kg. Tabung ini isi massanya 12 kg. Apabila massanya habis, nggak ada isinya, bisa nggak dipakai untuk masak? Nggak bisa, karena massanya udah habis. Ibaratnya gini, kita makan es krim, masih penuh es krimnya. Nah, kita makan terus, udah. Kemudian tinggal kosong wadahnya, bisa dimakan lagi nggak? Enggak, karena sudah habis. Es krim sudah kosong, sama seperti ini juga. Nah, jadi ada masanya ya, karena kalau gasnya penuh, kita bisa melakukan kegiatan, ya kegiatan memasak dan lain sebagainya. Tapi kalau gasnya sudah habis, kita wajib mengisinya kembali. Oke? Itu aja. Nah, selanjutnya saya mau panggil dulu anaknya ya. Delvin Mulia Teguh untuk baca. Delvin Mulia Teguh untuk baca. Silakan Delvin. Mau baca Delvin? Nggak mau baca? Kenapa? Kenapa Delvin? Harus semangat ya, ciayo ya. Nggak boleh malu-malu, Delvin. Kita sudah kelas 2. Ya, jadi anak yang pintar ya, oke? Besok Miss panggil baca mau ya? Oke, Miss ganti dulu ya. Darin Alicia. Halo, suaranya kecil sekali. Ayo, Darin Alicia. Balon. Balon yang Semula kempis. setelah kamu tiup akan mengembang. Balon dapat mengembang karena udara mengisinya. Jika tidak ada udara yang menempati balon, tidak akan mengembang. Seperti ini gambarnya. Jadi balon ini wajib diisi udara, kalau enggak dia nggak akan terbentuk. Nah ya, saya panggil kembali Aita. Aita, baca ulang Aita. Ini, ya Aita baca ulang. Balonnya semua kempis. Balonnya semula kempis setelah kamu tiup akan mengembang. Balon dapat mengembang karena udara mengisi. Jika tidak akan udara yang menempati balon, tidak akan mengembang. Ya, terima kasih Aita. Baca ulang sekali lagi, Brandon. Ya, Brandon. Balon. Semula kempis setelah kamu tiup akan mengembang. Balon dapat mengembang karena udara mengisi. Ya, Jika tidak, udara yang menempati balon tidak akan mengembang. ya betul sekali. Jadi balon itu wajib diisi angin. Nah ya,
balonnya itu wajib diisi angin. Dengan cara apa, Miss? Boleh kamu tiup seperti ini, atau diisi langsung dengan gas, diisi gas. Nah, ada alatnya untuk mengisi angin ini, atau ditiup seperti ini pun boleh, yang penting ada udaranya. Jadi awalnya ini kan balonnya kan kempis kan, nggak seperti ini kan. Pernah nggak anak-anak yang seperti ini melakukannya? Nah, Miss pernah loh seperti ini, ya, meniup balon, ya. Jadi balon yang semula kempis, setelah kamu tiup, dia tiba-tiba akan mengembang, sedikit ngembang. Nah, besar dia ya. Kenapa? Karena udara sudah ada di dalam, ya. Karena udara sudah ada di dalam. Jadi dia wajib diisi udara supaya bisa mengembang atau besar. Nah, ya. Oke, seperti itu ya. Yang kita pelajari adalah gasnya, udaranya. Ya, karena sifat dari benda gas atau udara adalah menempati ruang. Ya kan? Dan mengikuti bentuk wadah. Kebetulan bentuknya ini bulat. Seperti itu ya. Oke, Jetro, jangan main-main ya, Jetro. Jetro harus kooperatif, Jetro. Kooperatif, duduk yang tertib. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Miss panggil untuk baca Grace Kelly Chen. Grace Kelly Chen. Silakan Grace Kelly. Contoh lain dari benda gas yaitu kipas angin. Kipas digunakan untuk melihatkan panas, menghilangkan panas. Kipas akan membuat udara terasa menerpa. Wajahmu begitu juga dengan pendingin udara atau AC. AC juga mengeluarkan udara yang mengeluarkan ya udara yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ya, terima kasih Grace. Thank you ya. Selanjutnya Charlene Aurelia. Charlene sudah? Silakan baca Charlene. Halo. Kan membuat udara terasa hangat. Ya, silakan baca Charlene. Yuk, baca dulu. Halo. Gas angin. Hilangkan. Ya. Baca sayang, kipas digunakan untuk AC. Kipas akan membuat udara terasa menerpa wajahmu, begitu juga dengan pendingin udara AC. Ya, AC juga mengeluarkan udara yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Iya, jadi apakah di rumah kamu ada kipas angin? Coba angkat tangan, siapa di rumahnya punya kipas angin? Michelle, siapa lagi? Delvin Mulia Teguh, siapa lagi? Michelle Chang, Devin Irwanto punya, siapa lagi? Devlin, yang lain punya kipas angin enggak? Redis, Aldis. Kemudian Lois Evan. Nah, kipas angin ini ya, apabila kita hubungkan ke arus listrik, dia akan mengeluarkan udara.
Jadi baling-baling yang ada di kipas ini akan berputar. Nah, ya, dia memiliki tenaga angin. Oh, Michael, kok ada kipas angin di atas? Oke, langsung ditunjukkan. Jadi dengar ya, Michael, kok sudah tahu ya, kipas angin ini memiliki tenaga angin apabila kita hubungkan ke arus listrik. Nah, tenaga angin inilah akan menghasilkan udara yang cukup sejuk di ruangan kamu. Misalnya kamu sedang gerak di rumah, kamu butuh kesegaran ya. Apalagi ruangan kita itu sangat tertutup. Kecuali kita buka jendela, masuklah udara dari luar ke dalam. Nah, itu tidak bagus lagi ya. Tapi karena kondisi kita menggunakan elektronik, biasanya baling-baling dari kipas angin ini akan memutar kencang, ya, kencang sekali, akhirnya menimbulkanlah tenaga angin. Dan udara yang dihasilkan ini bisa membuat ruangan menjadi segar kembali, nggak gerah lagi kita, apalagi musim panas atau musim kemarau, begitu ya. Jadi contoh lain dari benda gas yaitu adalah kipas angin. Bukan kipasnya, tapi tenaga angin atau udara yang dihasilkan si kipas. Nah, jadi menggunakan media kipas angin, gitu ya. Nah, jadi termasuklah contoh dari benda gas yang dihasilkan oleh kipas angin. Ya, jadi kipas itu digunakan untuk apa? Menghilangkan panas atau gerah, ya, yang akan membuat kita merasa sejuk kembali. Wah, kalau sudah kena angin dari kipas ini, kita sudah gimana gitu ya, jadi bikin fresh kembali. Nah, selain kipas angin, ada juga udara yang ditimbulkan oleh benda AC. Kira-kira siapa yang di rumahnya ada AC? Yang pakai AC? Semuanya pakai AC ya, nggak ada yang menggunakan nggak pakai AC, semuanya pakai AC ya. Jadi, dengar ya, udara di ruangan AC itu sangat dingin sekali. Nah, ya, sangat sejuk sekali, yang bikin kita nyaman di dalam ruangan tersebut. Nah, kamu nggak tahu ya udara yang ada di AC itu bagaimana bentuknya? Enggak, Miss, tapi saya bisa merasakan sejuknya udaranya. Nah, inilah dia yang dikatakan dari sifat dari benda gas. Nggak ada bentuknya. Oke? Nah, AC mengeluarkan udara yang tidak dapat dilihat. Apakah bentuknya bulat, segitiga, bentuk kotak, nggak tahu ya. Jadi dia mengeluarkan udara yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita rasakan sejuknya udara tersebut, begitu ya. Sudah tahu? Jadi udara yang dihasilkan AC ini adalah contoh dari benda gas. Ya, udara yang dihasilkan AC ini adalah contoh dari apa? Benda gas. Gitu. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana dengan zat penyusun benda gas? Di buku kamu ada seperti ini gambarnya ya. Zat penyusunnya yang begini. Coba lihat. Zat penyusun benda gas tidak teratur susunannya, kemudian saling berjauhan. Ini saya akan jelaskan sedikit kenapa dia sampai nggak teratur dan saling berjauhan. Ya, oke, dengarkan kembali. Sifat lain dari benda gas adalah jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Diperjelas seperti ini. Nah, ya. Jadi jarak antar partikel yang satu dengan partikel yang lainnya itu saling berjauhan. Makanya dia bisa bergerak bebas. Oke. Kemudian selain partikelnya yang berjaraknya jauh-jauh, dia juga berubah-ubah. Susunan partikel dari benda gas tidak teratur dan gerakannya bebas. Kemudian benda gas memiliki tekanan. Ingat ya, benda gas memiliki tekanan. Menekan ke segala arah katanya. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk membuat sedotan. Kira-kira siapa anak yang suka minum menggunakan sedotan? Tahu nggak udara yang ada di dalam kita bilang pipet ya, atau sedotan tersebut? Ada udaranya, makanya airnya bisa mengikuti arah sedotan.
Nah, ya, seperti ini. Oke, nah dengarkan ya. Benda gas memiliki tekanan. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk membuat sedotan. Ketika kita menyedot air, ya, udara yang ada di dalam sedotan ini akan berkurang atau sedikit. Udara yang ada di dalam sedotan ini akan berkurang atau sedikit. Kemudian, ya, udara ini akan menekan air untuk mengikuti arah sedotan itu. Nah, sampailah ke mulut kita untuk siap diminum airnya. Nah, ya, ditulangin ya. Udara yang ada di dalam sedotan ini akan berkurang. Kemudian udara itu akan menekan air untuk mengikuti arah sedotan. Itulah dia sifat dari benda gas yang memiliki tekanan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tapi yang baca adalah Carmen. Ada Carmen? Carmen baca. Yang terakhir, benda gas juga bisa memulai. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan. Contohnya adalah pada balon udara. Ketika api pada balon udara dinyalakan, dan balon akan mengembang karena dari gas yang mampu terbang di udara. Iya, thank you ya. Selanjutnya Justin Valerian Halim. Justin Valerian Halim, silakan baca ulang. Yang terakhir, benda gas juga bisa memuai. Oke. Memuai. Biasanya benda gas memuai ketika panaskan. Contohnya adalah panaskan. Iya, contohnya pada balon udara. Ketika api pada balon udara dinyalakan, balon akan mengembang karena terisi gas dan mampu terbang di udara. Iya, oke. Pernah melihat balon udara? Yang seperti ini, balonnya sangat besar sekali. Balon raksasa. Nah, ya. Benda gas bisa memuai. Benda gas bisa memuai. Memuai itu ketika dipanaskan, dikasih api. Nah, ya. Jadi, ketika api pada balon udara dinyalakan, dihidupkan apinya, ya, balon ini akan siap terbang di udara. Nah, ya, dimanfaatkan untuk transportasi udara. Bisa. Jadi nggak harus gas LPG, nggak harus isi gas yang ada di dalam mobil, enggak. Ini bisa untuk transportasi udara, asal bisa dimanfaatkan. Nah, ya, saya ulangin. Benda gas bisa memuai, ya, ketika dipanaskan. Contohnya pada balon udara, yang untuk transportasi udara, ya. Balon ini akan mengembang karena terisi gas. Balon ini akan mengembang karena terisi gas. Kemudian, balon udara ini mampu terbang di udara bebas. Oke, seperti ini gambarnya. Pernah melihatnya? Pernah melihat ya? Pernah melihat dari TV atau dari media lain, begitu ya.
Oke, udah tahu balon udara gasnya itu terisi baru dia bisa terbang. Oke, mengelilingi daerah-daerah yang akan dilaluinya. Nah, ya. Asal ada gasnya aja bisa terbang. Oke, kita lanjut ya. Saya mau panggil dulu yang angkat tangan, ini banyak sekali mau baca. Panggil aja. Jocelyn Kosi, silakan baca. Jarak antar partikel pada zat gas sangat berjauhan, sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Lanjut, Jocelyn. Jocelyn, lanjut. Halo? Suaranya nggak ada ya? Jocelyn? Jocelyn? Oh, Karena koneksinya. jaraknya yang Oke. Baca ulang, Jocelyn. Baca ulang. Karena jaraknya yang berjauhan inilah sehingga partikel-partikel gas dapat bergerak dan berpindah tempat benda bebas. Oke. Next, Jocelyn. Hal tersebut menyebabkan gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga bentuk dan volumenya gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Oke, baik. Terima kasih Jocelyn Kosasi sudah mau baca. Oke ya. Saya ulang dari sini. Jadi, jarak antar partikel pada zat-zat ini sangat berjauhan, sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah ya. Karena jaraknya yang berjauhan inilah sehingga partikel gas dapat bergerak dan berpindah-pindah dengan bebas. Kira-kira seperti gambar inilah bentuk partikel penyusun dari benda gas. Di buku sudah ada, tapi ini seperti ini. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, gambarlah zat penyusun benda gas. Kamu gambar kira-kira seperti ini, jaraknya yang berjauhan. Kemudian, hal tersebut menyebabkan benda gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Sehingga bentuk dan volume benda gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Ya. Nah, ini seperti ini gambarnya yang ada di buku. Tapi ini perjelas seperti ini. Nah, ya, biar lebih paham. Oke, saya ulangi lagi. Hal tersebut menyebabkan gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Sehingga bentuk dan volume benda gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Oke, jadi sekian dulu dari ini topik dari benda gas ya. Minggu depan kita mau bahas buku Further Science. Oke, ini sudah selesai SPSS.